kita. Iya. Kita minta kesetiaan Michelle untuk memimpin doa ya. Hai teman-teman, kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan di tengah COVID-19 ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah online ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ayo anak-anak, kita bangkit berdiri. Yuk kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ya, ikutin gerakan terus sama-sama bersukacita. Serta Yesus selamanya.
dari teman kita Michela, Alex, dan Leo. Hai, saya Alex, saya Leo, dan saya Michelle. Kami akan membawakan lagu A Gift to You. Lord, if you could, we will fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'll lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I have, everything I have, all you given me, all you given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. It's a gift to you. Thank you. Kalian persiapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti kalian dengarkan cerita dari Om sebaik-baik. Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Hendaklah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Hendaklah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Hai anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Lipatkan tanganmu, tutup mata,
ikutin Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, sekarang Lause ingin mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu lagi. Judulnya Terima Kasih pada Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, jiwaku telah Kau selamatkan, hatiku kini menjadi suci karena dosa-dosaku telah diampuni. Kita nyanyi satu kali lagi. Terima kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Setiap hari kita dapat berterima kasih pada Tuhan karena hidup kita telah diselamatkan. Tuhan sungguh baik. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Kita dapat berterima kasih kepada Tuhan untuk hal-hal yang telah Dia berikan kepada kita setiap hari. Kita dapat menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan mengucapkan terima kasih. Kita dapat menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan ketaatan kita. Kita dapat menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan pemberian kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang perempuan yang memberikan apa yang dia miliki untuk Tuhan Yesus, untuk menyatakan kasihnya kepada Dia. Mari kita sama-sama membuka dan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Anak-anak ikutin Lose membacanya. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu.
Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Suatu malam, teman-teman Tuhan Yesus di Betania mengadakan perjamuan makan malam untuk menghormati Tuhan Yesus. Dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria ingin menunjukkan iman dan kasihnya kepada Tuhannya. Maria juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah membangkitkan saudaranya Lazarus. Maria mengambil miliknya yang paling berharga, minyak wangi yang sangat mahal, lalu menuangkan minyak harum ini ke kepala dan kaki Tuhan Yesus. Lalu ia berlutut dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan menggunakan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Beberapa orang mengkritik Maria karena dianggap telah begitu boros. Tetapi Tuhan Yesus tahu Maria melakukannya karena ia ingin menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tahu bahwa saat dia pergi ke Yerusalem nanti, pemimpin-pemimpin Yahudi akan menangkap dan menyalibkannya. Dia akan segera mati untuk menebus dosa umatnya. Pada zaman itu, jika seseorang meninggal, tubuhnya akan diurapi dengan minyak. Minyak yang Maria tuangkan kepada Tuhan Yesus adalah persiapan bagi pemakamannya. Maria menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan memberikan hartanya yang paling berharga kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sekarang tidak lagi berada di dunia seperti waktu dia ada di Betania, tapi kita tetap dapat memberikan kepada dia hal-hal yang seperti Maria berikan. Nah, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita dapat memberikan satu. Yang pertama adalah kita dapat memberikan waktu dan perhatian kita. Ya, dengan cara bagaimana kita memberikan waktu dan perhatian kita untuk Tuhan Yesus, yaitu dengan membaca Alkitab, ya, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Setiap hari kita memberikan waktu kita, perhatian kita untuk membaca Alkitab, ya, untuk berdoa. Siapa yang rajin yang setiap hari baca Alkitab, berdoa? Kita dapat memberikan waktu kita, perhatian kita, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita dapat memberikan waktu dan perhatian kita untuk beribadah kepada Tuhan, setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Sungguh-sungguh di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan, tidak main-main. Waktu mendengarkan firman Tuhan, kita persembahkan, ya, waktu kita, perhatian kita untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Waktu memuji Tuhan, kita berikan waktu kita, perhatian kita, sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Nah, dan yang kedua,
Untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita juga dapat memberikan hati yang percaya dan hati yang taat kepada Tuhan Yesus. Kita mau taat melakukan firman Tuhan. Kita taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang membimbing kita. Kita memiliki hati yang taat. Kita bisa berikan kepada Tuhan. Dan kita juga berikan hati yang percaya pada Tuhan, ya. Percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya akan kasih Tuhan. Ketika kita mengalami kesusahan, persoalan, kita percaya kepada Dia. Setiap hari kita menyerahkan hidup kita, memiliki hati yang selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, dan yang ketiga, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita dapat memberikan harta milik kita. Wah, mungkin anak-anak berkata, saya masih kecil, saya belum bekerja. Harta apa yang saya bisa berikan pada Tuhan? Nah, ada 3 macam, ya. Ada 3 harta milik yang bisa kita berikan pada Tuhan. Yang pertama adalah talenta kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan setiap anak-anak, setiap kita punya talenta, punya bakat masing-masing. Ada yang punya talenta bernyanyi, ada yang punya talenta main musik, ada yang punya talenta menari, ada yang punya talenta menggambar, dan macam-macam. Nah, kita dapat memberikan talenta kita untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Yang punya talenta bernyanyi bisa ikut paduan suara anak, bisa ikut vokal group, bisa mempersembahkan pujian untuk memuji Tuhan. Yang punya talenta main musik bisa mengiringi kebaktian, main musik, ya, bisa mempersembahkan talentamu untuk Tuhan. Nah, yang pintar menggambar, bisa juga kalian menggambar, bikin kartu ucapan, bisa kalian berikan kepada teman-teman, orang lain yang lagi sakit, ya. Kalian bisa kirimkan kartu hasil gambarmu, nah, untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang sedang sakit, yang sedang susah. Apapun talenta kita, kita bisa berikan kepada Tuhan. Itu harta yang pertama. Lalu harta yang kedua yang bisa kita berikan pada Tuhan adalah uang kita. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus memberikan sebagian uang kita kepada Tuhan. Anak-anak mungkin tidak memiliki uang yang banyak, tapi kalian dapat menyisihkan uang jajanmu, ya, atau uang pemberian dari sanak saudara, atau uang hadiah ulang tahun, uang angpau. Nah, bisa kalian sisihkan dan kalian bawa ke gereja dan persembahkan untuk Tuhan, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mempermasalahkan berapa besar yang dapat anak-anak berikan, tetapi Tuhan ingin melihat berapa besar kasihmu kepada Tuhan, berapa besar kasih yang ada dalam hatimu yang mendorong kamu untuk memberi. Nah, dan harta yang ketiga yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah barang-barang yang kita miliki. Seperti cerita Maria tadi. Maria punya minyak wangi narwastu yang wangi. Nah, dia persembahkan dan dia berikan kepada Tuhan Yesus. Kita juga dapat memberikan barang-barang kita, mungkin mainan kita, makanan kita, untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya, ya, untuk melayani orang-orang lain. Nah, itu 3 hal yang bisa kita berikan pada Tuhan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita ulang ya, anak-anak masih ingat?
untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus, ya. Yang pertama, kita dapat memberikan apa? Memberikan waktu dan perhatian kita. Ya, dengan membaca Alkitab, berdoa, setiap beribadah. Kita berikan waktu perhatian kita untuk Tuhan. Yang kedua, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita dapat memberikan hati yang taat dan percaya. Ya, kita persembahkan hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang taat melakukan firman Tuhan, ya, menjadi anak-anak yang taat. Dan yang ketiga, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita dapat memberikan harta milik kita. Nah, harta apa aja? Talenta, uang, dan barang-barang yang kita miliki. Nah, mungkin anak-anak bertanya, mengapa kita memberi kepada Tuhan? Apakah Tuhan memerlukan pemberian kita? Kalau menurut anak-anak, Tuhan perlu tidak pemberian kita? Betul, tidak, ya. Tuhan tidak perlu pemberian kita. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, seluruh dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ini semua adalah milik Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita. Nah, tetapi kalau kita bisa memberi kepada Tuhan, itu betapa sukacitanya kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sudah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita juga mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Anak-anak mau kan menyatakan kasihnya kepada Tuhan? Ya, dan ingat, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Anak-anak ingat ayat hafalan ini? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ada di mana ya? 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Ayo, bagi yang belum hafal boleh buka 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita hafalkan bersama-sama ya. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita sama-sama berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menebus hidup kami. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kami berterima kasih karena Tuhan baik. Tuhan mengasihi kami. Tuhan, kami juga mau menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami, perhatian kami untuk rajin berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau memberikan hati yang taat, hati yang percaya kepada Tuhan. Kami juga mau belajar untuk memberikan harta milik kami, barang-barang kami, uang kami, talenta kami untuk Tuhan. Tuhan berkati dan tolonglah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan yang akan kita berikan boleh kalian transfer langsung melalui rekening gereja, atau juga kalian yang sudah mengumpulkan persembahan boleh diantar ke gereja kalian masing-masing. Kita akan memberikan persembahan diiringi lagu persembahan kami. segala berkat dan kemurahan hati Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami kepada Allah kami yang mengasihi kami. Kami serahkan ya Tuhan persembahan kami ini, biar Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin.